Untuk di part 2 kali ini, kita akan menggunakan Machine Learning Toolkit dari Scikit-learn, yaitu metode Decision Tree Classification. Jadi untuk file Python yang akan kita gunakan masih sama dengan part 1, kita lanjutkan saja di line selanjutnya di Jupyter Notebook. Nah, untuk data kali ini, kita akan menggunakan keempat atau kesembilan bands reflectance value ini sebagai prediktor untuk memprediksi nilai mineral atau jenis mineral yang direpresentasikan dengan indeks value-nya. Jadi untuk mineral K itu indeksnya 1, kemudian untuk mineral M memiliki indeks 2, S memiliki indeks 3, dan selanjutnya untuk A memiliki indeks 4. Nah, untuk Decision Tree Classification di Scikit-learn, penting bagi kita untuk mengubah data kategori menjadi data numerik atau data string menjadi data numerik untuk prediktannya. Sementara untuk prediktornya sendiri, ini bisa menjadi dua tipe, bisa data numerik atau bisa juga data kategori. Tapi tetap untuk data kategorinya perlu diubah ke dalam data numerik. Seperti misalkan kalau misalnya kita tambahkan satu value parameter kelas misalnya, ini untuk yang triangle misalnya, ini untuk dummy saja ya. Nah, ini perlu kita ubah indeksnya menjadi 1, misalkan yang square itu jadi 2, circle jadi 3, seperti itu. Nah, tapi untuk yang tutorial kali ini atau case study kali ini, kita akan berfokus pada yang data ke-9 data numerik ini untuk sebagai prediktornya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melakukan data conditioning di sini untuk memanggil atau untuk membaca data CSV-nya dan mengubahnya menjadi data frame. Nah, kalau kembali ke flowchart si Decision Tree Classification, saya coba tunjukkan lagi, atau machine learning. Setelah kita punya big data, itu kita akan bagi kedua datanya menjadi data training dan data testing. Yang kemudian di data training ini kita akan membuat satu machine learning algorithms, dalam case ini menggunakan Decision Tree Classification. Nah, kita akan buat dulu untuk yang training data dan testing datanya. Oke, untuk membuat model decision tree, langkah pertama kita akan buat dulu variabel yang baru namanya prediktor. Prediktor ini adalah diambil dari data frame. Ini ya, bands-nya. Sementara untuk yang predictant atau value yang akan kita predict, ini kita ambil dari indeksnya. Indeks seperti itu ya. Nah, kita coba running dulu untuk prediktor. Nah, ini sama ya, masih seperti yang sebelumnya dari B1 hingga B9. Sementara untuk prediktannya, ini adalah ininya, indeksnya dari nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Oke. Nah, untuk membagi training dataset dan testing datasetnya, saya akan menggunakan modul sklearn.model_selection yang ini ya, train test split. Jadi saya akan buat dulu variabel, ada 4 variabel yang harus kita buat, namanya adalah xtraining. Jadi bisa variabel namanya apa aja sebetulnya, cuman biasanya supaya kita gampang, kita buat seperti ini saja. Ada variabel x, variabel y,
ada white train dan ada white testing. Nah, kita masukkan functionnya train, test, split. Kita masukkan argumen pertama yaitu prediktornya, kemudian ada predictantnya, kemudian ada test size-nya atau berapa persen dari populasi total data yang akan kita gunakan sebagai data testing. Untuk data testingnya saya akan pakai sekitar 30% saja, dan 70%-nya atau 0,7-nya saya gunakan untuk trainingnya. Kemudian kita gunakan random tekniknya. Jadi sampelnya akan kita random sampling. State-nya 1 untuk argumennya. Oke, coba kita running lagi ya. Untuk yang X train itu jumlahnya ada 140 data, sementara untuk yang testingnya ada 61 data ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah membuat modelnya. Metode yang akan kita gunakan yaitu decision tree classifier dengan kriteria, atau tidak usah pakai kriteria dulu, kita coba running dulu. Dan untuk datanya ini ada tree.export, kemudian graphics. Jadi kita akan ekspor ya hasil decision tree classification untuk dapetin image tree-nya. Nah, kita masukkan modelnya, kemudian spesifikasi output filenya sama dengan none saja, kemudian feature names-nya kita pakai ini ya, bands berarti, karena kita punya fiturnya B1, B2, B3, dan B4. Sementara untuk class name-nya kita pakai list mineral. Oke. Coba kita cek lagi variabelnya dari yang atas. Nah, tadi fiturnya kita pakai yang ini ya, fitur name-nya. Ada bands, jadi B1, B2, sampai B9. Kemudian untuk yang class name-nya kita pakai yang ini, list mineral. Oke. Kemudian kita pakai argumen lagi, field sama dengan true untuk membuat color-nya dari box tree-nya. Kan date-nya true. Kemudian special character sama dengan true. Oke. Nah, untuk kita bisa memvisualisasikan datanya, kita ekspor datanya. Jadi kita buat satu variabel namanya graph, pakai function py.plus .graph from .data. Nah, jadi si data ini, data tree ini akan diubah ke dalam suatu dot ya, dan kemudian akan di-convert ke dalam suatu grafik. Untuk grafnya kita ekspor jadi PNG file, dan kita tuliskan extensionnya. Contohnya mungkin decision tree image .png, dan kita coba running. Export graphics get unexpected keyword argument class name. Oh, kurang S sepertinya. Coba kita running lagi.
Nah, ada yang kurang prosedurnya karena kita belum memasukkan mana data yang akan kita gunakan untuk membuild modelnya. Nah, seharusnya setelah model sini kita harus menspecify model.fit. Kemudian ini ada X train dan Y train. Ya, jadi untuk membuild modelnya kita akan gunakan data training, X train dan Y train. Oke, coba kita run. Nah, coba kita lihat directory dari project ini, apakah filenya sudah terekspor atau belum ya. Nah, decision tree image, ini ada tree image-nya, dan ini adalah model yang dibentuk secara otomatis dari decision tree classification-nya. Model tree-nya sangat kompleks, jadi kalau kita lihat, pembagi pertama yaitu adalah band nomor 7 ya, ketika kurang dari sama dengan 0,123, maka kalau true, dia akan dibagi menjadi kelas-kelas tertentu. Jadi di sini ada kelas K, dan kalau misalnya false itu masih dibagi menjadi kelas A. Namun pada intinya ketika kita punya node terakhir yang memiliki nilai gini sama dengan 0 atau mendekati 0, itulah value atau kelas yang akan kita menjadi predicted atau result yang akan kita dapat gitu. Contohnya ini, kemudian ini yang gininya kosong, ini juga ini. Nah, tapi overall si model ini saya rasa terlalu overfitting. Tapi anyway, kita coba cek dulu nilai akurasinya. Jadi untuk kita cek nilai akurasinya, kita predik dulu data testingnya. Jadi kita buat satu variabel namanya ypred. Itu kita bisa dapat dari model.predict dari x test, seperti itu. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi nilai hasil prediksinya adalah berupa indeks atau kategori-kategori mineralnya. Kalau nomor 3 itu mineral, saya lupa, mungkin kita harus refer lagi ke Excel script-nya. Kalau kategori indeks 3 itu adalah mineral ini, S. Oke. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk bisa mengevaluasi akurasi dari klasifikasi ini, kita buat suatu yang namanya confusion matrix. Coba kita print aja confusion matrix-nya. Itu kita buat line baru. Pakai function yang itu ya, scikit-learn. Pakai yang ini. Confusion matrix dan accuracy score. Dan classification report. Oke. Confusion matrix. Nah, untuk argumennya sendiri, masukkan y test-nya, kemudian y pred. Jadi kita akan membandingkan y testing yang independen dan untuk y hasil prediksinya. Kemudian kita akan lihat juga nilai akurasinya. Berapa persen akurasi dari model yang dibuat ini. Accuracy score, lalu y test, dan y pred. Coba.
Kita running. Nah, jadi untuk confusion matrixnya ini menunjukkan ini ada mineral secara horizontal tuh ada mineral 1, 2, 3, dan 4, dan secara vertikal ada mineral 1, 2, 3, 4, dan menunjukkan apakah ada misklasifikasi atau tidak gitu. Dan nilai akurasinya 63% atau 64%. Ini sangat rendah karena mungkin parameter yang kita gunakan itu mungkin kurang ya. Harusnya tidak hanya ke 9 parameter ini, atau bisa juga karena model yang kita buat itu terlalu overfit. Sorry, kita buka dulu. Nah, adanya overfitting dari model ini membuat akurasinya menjadi rendah. Nah, coba kita pruning atau kita setup lagi parameter-parameternya. Nah, parameter yang bisa kita mainkan yaitu adalah di decision tree classifier modelnya. Contohnya kita buat kriterianya menjadi entropi sekarang. Dengan maximum depth atau depth si tree-nya itu kita buat mungkin 5 saja ya. Nah, coba kita execute, ternyata akurasinya menjadi lebih rendah malah. Kalau kita prune lagi, masih lebih rendah. Kalau misalnya kita pakai 3, tambah rendah. Tapi kalau misalnya yang 10, nah, memang untuk pruning dari decision tree modelnya itu sangat relatif dan sangat bergantung pada tipe parameter yang kita gunakan. Dalam hal ini, kalau misalnya kita hilangkan parameternya dan pakai default value-nya, itu tadi akurasinya tuh bisa mencapai 60%. Ini sebetulnya bagi saya masih rendah untuk akurasinya, sehingga kita mungkin harus bermain dengan jenis-jenis parameter lain. Jadi tidak hanya 9 parameter, kita bisa tambah beberapa parameter dari hal-hal yang bisa kita enhance atau parameter yang bisa kita gunakan lainnya. Nah, tapi untuk konteks kali ini, karena ini sifatnya adalah dummy data ya, sehingga wajar saja apabila nilai klasifikasinya itu rendah. Seperti itu. Dalam simulasi kali ini, seandainya kita memiliki data atau data baru yang belum kita klasifikasikan, tapi kita hanya punya parameternya dan mau kita predik mineralnya apa dan indeksnya apa, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan model yang setelah kita buat tadi. Nah, contohnya saya punya file baru namanya exercise data prediction. Coba kita buka. Jadi kita specify dulu file path-nya. Kita bisa copy dari sini ya. Speclib path. Nah, kita ganti nama filenya jadi apa tadi? Ada exercise data prediction. Nah, sorry, ini file. Ganti juga jadi file path. Nah, ini untuk file yang baru. Jadi untuk mineral dan indeksnya masih none. Tapi kita coba untuk predik karena kita punya informasi dari B1 hingga B9-nya. Nah, caranya adalah karena kita sudah punya modelnya tadi, model decision tree-nya.
kita buat saja ypred lagi. Tapi sebelumnya kita slice dulu si data frame-nya untuk bisa dapetin si B1 sampai B9. To predict, saya buat satu. Nah, to predictor, saya nama filenya, nama variabelnya. Ini merupakan file square bracket bands, karena saya mau dapetin B1 sampai B9 nya. Bands ini adalah variabel tadi ya yang di awal kita define ini. Oke. Coba kita ganti jadi model.predict, xtest-nya kita ganti menjadi itu predictor. Nah, kita running untuk bisa dapetin resultnya. Nah, ini adalah output dari hasil prediksi kategori mineral dengan data baru tadi yang belum ada klasifikasinya, dengan model yang kita buat dari data sebelumnya. Oke. Dan untuk bisa mengintegrasikan data ini ke dalam data frame-nya, coba kita buat file, kemudian sini kita katakan sebagai index itu sama dengan ypred. Nah, coba kita lihat sekarang filenya. Kita buat line baru saja. Saya search cell below. File kita coba running. Sekarang di indeks ini sudah ada hasil klasifikasinya. Oke. Nah, untuk kita bisa mengisi tipe mineralnya dari indeksnya, kita perlu merefer dari file sebelumnya dan kita buat suatu dictionary namanya mineral index. Seperti itu. Nah, kita buat untuk yang indeks 1 itu mineralnya adalah K. Untuk yang indeks 2 itu adalah M. Kemudian untuk indeks 3 itu adalah mineral S. Dan untuk indeks 4 itu adalah mineral A. Seperti itu. Coba kita run. Dan untuk bisa membuat suatu list yang berisi mineral index sesuai dengan hasil prediksinya, itu kita bisa gunakan for loop. Jadi for index in ypred. Nah, kita buat lagi satu value baru, list baru namanya mineral prediction. Kita list. Jadi mineral prediction adalah .pend. Jadi kita akan sisipkan value baru, yaitu mineral index, kemudian ininya IDX, seperti itu. Coba kita running dan kita lihat value mineral prediction-nya. Nah, kita sudah punya list yang isinya adalah mineral hasil prediksi, dan coba kita append ke dalam. Kita pindahkan, kita buat suatu data frame, kita sisipkan value tersebut ke dalam data frame tadi, di data frame mineral.
Kemudian isinya adalah list, yaitu mineral prediction. Coba kita running dan kita lihat filenya. Nah, tadi yang sebelumnya ini kita belum dapat itu mineral apa ya, masih none. Sementara kita sudah ada indeksnya, dan sekarang kita sudah punya indeks dan juga mineralnya dari hasil prediksi dari 9 variabel menggunakan modul atau menggunakan model decision tree yang kita gunakan sebelumnya. Nah, untuk exercise kali ini cukup sekian, dan teman-teman silakan bisa menggunakan atau memodifikasi data ini menggunakan data-data lain, tapi secara konsep penggunaan decision tree classification atau machine learning analysis di dalam menggunakan Python adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.